Santapan Harian Selasa 28 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami akan merenungkan firman-Mu ya Allah. Bimbinglah kami. Di dalam Kristus, Sang Putra yang agung, kami berdoa. Amin. Amos 4 ayat 6 sampai 13. Sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang, pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di antara bukit-bukit bumi. Tuhan, Allah semesta alam, itulah namanya. Sahabat Santapan Harian, sementara kitab Amsal dikenal berisi banyak teguran terhadap orang-orang bebal, di dalam kitab Amos kita menemukan banyak contoh orang bebal di zamannya. Mereka adalah para pemimpin Israel, sekuler dan rohani, di ibu kota Samaria. Amos menggambarkan penghukuman yang akan ditimpakan Tuhan kepada Israel dengan lebih terperinci.
Penghukuman itu akan datang dalam bentuk bencana pertanian yang mengakibatkan kelaparan nasional. Rakyat dan pemimpin bersama-sama akan menderita. Mereka akan mengalami kelangkaan bahan pangan sebab kemarau dan wabah hama menggagalkan musim panen. Selain itu, penyakit misterius, konflik sosial, dan bencana alam akan silih berganti menyerang. Tidak ada bangsa yang dapat bertahan melewati itu semua. Namun yang mengejutkan, sekalipun bangsa Israel dihajar dengan semua malapetaka itu, mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan Allah yang hidup. Hati mereka telah mengeras. Mereka telah menjadi orang bebal. Sekarang, jika ancaman dan hukuman tidak berhasil membuat orang bebal bertobat, apalagi yang dapat dilakukan? Amos berkata, "Bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu." Satu-satunya alternatif akhir cerita yang tersedia adalah kebinasaan. Di sini kita belajar satu deskripsi mengenai kebebalan. Orang bebal bukan hanya orang yang gagal bertobat sama sekali. Ia mungkin merespon panggilan Allah dan berbalik, tetapi ia berbalik setengah arah. Pertobatannya tidak tuntas. Apakah kita mengenal orang seperti itu? Seorang yang bertobat untuk dosa tertentu tetapi tidak bersedia bertobat untuk dosa yang lain adalah orang bebal. Kristus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Pertobatan setengah hati bukanlah pertobatan sejati, karena itu sama saja dengan bukan pertobatan. Demikian juga, ibadah yang dilakukan dengan setengah hati bukanlah ibadah sejati. Jika kita bertobat, bertobatlah dengan sepenuh hati. Tidak ada tempat di surga bagi mereka yang setengah hati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong berikan firman-Mu untuk mengoreksi hidup kami. Berikanlah kami anugerah-Mu sehingga kami tahu sudah berapa besar kami membuat Engkau murka. Nyatakanlah kebenaran-Mu sehingga kami tahu betapa cemar kami telah hidup. Nyatakan terang firman-Mu sehingga kami tahu bahwa kami adalah pendosa-pendosa besar yang tidak memiliki harapan. Kami memohon supaya Roh-Mu yang kudus menggerakkan hati kami untuk kembali seutuhnya kepadamu, ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin.